Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah membuang semua kedagingan. Ayat bacaan kita terambil dari Roma 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat ke-8. Saudaraku, perikop dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini adalah hidup oleh roh. Artinya, setiap orang percaya yang hidupnya telah dimerdekakan dari dosa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, wajib hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Segala perbuatan dosa atau kedagingan harus benar-benar kita tinggalkan. Sebab firman Tuhan katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mengapa kita harus membuang semua perbuatan daging, saudaraku? Karena Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan. Seperti ayat yang kita baca di atas tadi. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Roma 8 ayat 7a. Adalah sia-sia kita aktif beribadah setiap hari Minggu, ikut persekutuan di mana-mana, bahkan terlibat dalam pelayanan, jika kita masih saja hidup dalam kedagingan. Dalam suratnya, Rasul Paulus menegaskan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Jadi saudara, oleh karena itu kita harus hidup sebagai manusia baru, yaitu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang penuh dengan hawa nafsu kedagingan kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Galatia 5 ayat 24. Saudaraku, di tengah dunia yang bobrok ini, iblis dengan 1001 kiat jitunya dengan begitu banyak cara berusaha untuk menjatuhkan kehidupan orang-orang percaya. Sehingga banyak orang Kristen, bahkan para pelayan Tuhan yang terseret di dalamnya, masih saja hidup dalam kedagingan, terikat dan dikendalikan oleh dosa, sehingga melakukan perbuatan dosa dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar. Saudara, ibadah dan pelayanan yang dilakukan dianggap sebagai rutinitas semata, hanya karena orang Kristen saja, seperti kewajiban untuk beribadah dan datang ke gereja dan melayani. Ibadah dan pelayanan terus berjalan, sementara perbuatan dosa juga enggan dilepaskan. Apalah artinya semuanya itu? Berhati-hatilah saudara, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saudara, selain itu, orang yang hidup dalam kedagingan sama dengan orang-orang yang munafik. Mereka menjalankan ibadah tapi tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, tetapi saja hidup dalam ketidaktaatan. Ibadahnya hanya sebatas lahiriah, agar terlihat oleh orang lain. Terlebih saudara, pada saat-saat masa pandemi kita ibadah online saudara. Bisakah kita dengan sungguh-sungguh ketika kita ada dalam gereja, ketika kita di rumah beribadah, kita bisa begitu sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Bisakah kita dengan sungguh-sungguh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bahkan sungguh-sungguh fokus kepada pendengaran firman Tuhan? Saudara, semua itu dijawab oleh kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh melakukan ibadah kita karena kita takut Tuhan, atau hanya karena suatu kewajiban saja sebagai orang Kristen? Tuhan sangat membenci orang-orang seperti ini saudara.
perhatikan apa yang dikatakan Tuhan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Demikianlah jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Matius 23 ayat ke-28. Saudara, pagi hari ini mari kita meresponi firman Tuhan ini saudara. Jangan keraskan hati kita. Mari ambil langkah iman untuk kita membuang semua kedagingan kita supaya kita berkenan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anaknya yang taat, mau dipimpin oleh Roh Kudus dan membuang segala kedagingan sehingga hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, Engkau menegur kami, mengingatkan kami untuk kami melepaskan, membuang semua rasa keinginan daging kami, hawa nafsu kami yang seringkali dominan di dalam kehidupan kami. Tapi pagi hari ini kami minta Roh Kudus turun atas kami, memimpin menuntun kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus selalu ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.